Dua buah lensa cembung rangkap atau biconvex disusun sedemikian rupa sehingga sumbu utama keduanya berimpitan. Jarak antara kedua lensa adalah 100 cm. Lensa pertama memiliki jarak fokus sebesar 20 cm, sedangkan lensa kedua memiliki jarak fokus sebesar 30 cm. Jika sebuah objek berdiri tegak dan diletakkan di depan lensa pertama pada jarak 30 cm, dapatkah kalian menentukan letak bayangan akhir dari susunan kedua lensa tersebut? Bagaimanakah persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung letak bayangan akhir pada susunan lensa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pembiasan cahaya pada susunan lensa. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembiasan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Pembiasan cahaya dapat diaplikasikan dalam berbagai alat optik, salah satunya lensa. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas pada fenomena pembiasan cahaya pada lensa, yaitu sebagai berikut. Pembiasan cahaya pada lensa cembung, pembiasan cahaya pada lensa cekung, pembiasan cahaya pada susunan lensa. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik pembiasan cahaya pada susunan lensa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fenomena pembiasan cahaya pada susunan lensa, sebaiknya kita mengingat-ingat materi tentang lensa dan persamaan-persamaan yang berlaku untuk lensa terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bagian bidang permukaan lengkung. Dua bidang lengkung yang membatasi lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu garis, sedangkan permukaan bola yang melengkung ke segala arah memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu titik. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya membatasi pembahasan pada lensa bola atau lensa sferis yang tipis. Lensa tipis adalah lensa dengan ketebalan yang dapat diabaikan terhadap diameter kelengkungan lensa, sehingga sinar-sinar yang sejajar dengan sumbu utama tepat difokuskan ke suatu titik fokus. Lensa sferis terdiri atas dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas sinar. Adapun lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan berkas sinar. Persamaan lensa. Selanjutnya, kita akan mengingat-ingat kembali beberapa persamaan matematis yang digunakan pada lensa. Pertama, persamaan umum lensa.
Letak dan sifat bayangan pada lensa dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Persamaan tersebut merupakan persamaan umum lensa. Persamaan umum lensa menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak objek ke lensa, jarak bayangan ke lensa, dan jarak fokus lensa. Kedua, perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lensa dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan nilai mutlak dari H aksen dibagi H sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa dan perbesaran bayangan lensa adalah sebagai berikut. F bertanda positif untuk lensa cembung. F bertanda negatif untuk lensa cekung. S bertanda positif jika objek terletak di depan lensa atau benda nyata. S bertanda negatif jika objek terletak di belakang lensa atau benda maya. S aksen bertanda positif jika bayangan terletak di belakang lensa atau bayangan nyata. S aksen bertanda negatif jika bayangan terletak di depan lensa atau bayangan nyata. H bertanda positif jika objek berada di posisi tegak. H bertanda negatif jika objek berada di posisi terbalik. H aksen bertanda positif jika bayangan berada di posisi tegak. H aksen bertanda negatif jika bayangan berada di posisi terbalik. Ketiga, persamaan pembuat lensa. Persamaan pembuat lensa menyatakan hubungan antara jarak fokus lensa, jari-jari kelengkungan bidang depan dan belakang lensa, indeks bias mutlak medium di sekitar lensa, serta indeks bias mutlak bahan lensa. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 dibagi F sama dengan dalam kurung N2 dibagi N1 dikurang 1 dikali dalam kurung 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan pembuat lensa adalah sebagai berikut. R1 atau R2 bertanda positif untuk bidang cembung. R1 atau R2 bertanda negatif untuk bidang cekung. R1 atau R2 bertanda tak hingga untuk bidang datar. Keempat, kuat lensa. Besaran yang menyatakan ukuran lensa disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Telah diketahui bahwa jarak fokus lensa cembung bernilai positif, sehingga kuat lensa cembung juga bernilai positif. Sementara itu, jarak fokus lensa cekung bernilai negatif, sehingga kuat lensa cekung juga bernilai negatif. Kuat lensa menyatakan kemampuan lensa untuk membelokkan sinar. Artinya, makin kuat lensanya, makin kuat lensa tersebut mengumpulkan sinar atau menyebarkan sinar. Pembiasan cahaya pada susunan lensa. Pada pembelajaran kali ini, terdapat 2 jenis susunan lensa yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. Susunan 2 lensa dengan sumbu utama berimpitan. Susunan lensa gabungan. Pertama, susunan 2 lensa dengan sumbu utama berimpitan. Perhatikan ilustrasi susunan 2 lensa cembung rangkap berikut ini. Lensa cembung rangkap dapat diilustrasikan sebagai garis datar hitam yang diberi label atau positif. 2 buah lensa yang berjarak sebesar D
diposisikan dengan sumbu utama yang berimpitan. Sebuah objek diletakkan di depan lensa pertama dengan jarak objek S1. Mula-mula, sinar yang datang dari objek akan dibiaskan oleh lensa pertama, sehingga terbentuk bayangan dengan jarak bayangan S aksen 1. Misalkan, bayangan objek oleh lensa pertama terbentuk di belakang lensa pertama, dan kita dapat menyebut bayangan objek tersebut sebagai bayangan pertama. Selanjutnya, bayangan objek lensa pertama atau bayangan pertama akan dianggap sebagai objek oleh lensa kedua dengan jarak objek S2. Bayangan objek lensa kedua merupakan bayangan akhir dari susunan dua lensa tersebut dengan jarak bayangan S aksen 2. Adapun cara menentukan letak bayangan pada susunan lensa mengikuti ketentuan pada persamaan lensa yang telah dipelajari sebelumnya. Telah diketahui bahwa bayangan yang dibentuk oleh lensa 1 akan dijadikan sebagai objek oleh lensa 2. Dengan demikian, jarak antara kedua lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan S aksen 1 ditambah S2 yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Selain itu, perbesaran bayangan oleh tiap-tiap lensa dapat dinyatakan sebagai berikut. Perbesaran lensa 1 dibagi P1 sama dengan nilai mutlak dari H aksen 1 dibagi H1 sama dengan S aksen 1 dibagi S1 yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Perbesaran lensa 2 dibagi P2 sama dengan nilai mutlak dari H aksen 2 dibagi H2 sama dengan S aksen 2 dibagi S2 yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Perbesaran total bayangan oleh susunan dua lensa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan P1 dikali P2 dengan menggunakan persamaan pada perbesaran lensa pertama dan perbesaran lensa kedua diperoleh P sama dengan nilai mutlak dari H aksen 2 dibagi H1 sama dengan nilai mutlak dari S aksen 1 dikali S aksen 2 dibagi S1 dikali S2 yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Kedua, susunan lensa gabungan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari susunan dua atau lebih lensa seragam yang dipadukan dengan sumbu utama berimpitan dan jarak antar lensa dianggap sama dengan 0. Susunan tersebut dapat disebut sebagai susunan lensa gabungan. Beberapa persamaan matematis yang berlaku pada susunan lensa gabungan adalah sebagai berikut. Jarak fokus lensa gabungan. Jarak fokus lensa gabungan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. 1 dibagi F gabungan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Untuk 1 dibagi Fi sama dengan 1 dibagi F1 ditambah 1 dibagi F2, ditambah 1 dibagi F3, ditambah seterusnya hingga 1 dibagi Fn yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Kuat lensa gabungan. Kuat lensa gabungan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D gabungan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, untuk DI sama dengan D1 ditambah D2, ditambah D3, ditambah seterusnya, hingga Dn yang dinyatakan sebagai persamaan 10. Supaya lebih memahami cara menggunakan persamaan-persamaan pada susunan lensa, mari kita perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Contoh soal. Dua buah lensa cembung rangkap atau bikonveks disusun sedemikian rupa sehingga sumbu utama keduanya berimpitan. Jarak antara kedua lensa adalah 100 cm.
Lensa pertama memiliki jarak fokus sebesar 20 cm, sedangkan lensa kedua memiliki jarak fokus sebesar 30 cm. Jika sebuah objek berdiri tegak dan diletakkan di depan lensa pertama pada jarak 30 cm, tentukan letak bayangan akhir dari susunan kedua lensa tersebut. Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, f1 sama dengan 20 cm atau dikonversi menjadi 0,2 meter. f2 sama dengan 30 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,3 meter. D sama dengan 100 cm atau dapat dikonversi menjadi 1 meter. S1 sama dengan 30 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,3 meter. Ditanya, berapakah letak bayangan akhir atau S-aksen 2? Jawab, pertama, kita perlu menentukan jarak bayangan yang terbentuk pada lensa pertama dengan menggunakan persamaan umum pada lensa sebagai berikut. 1 dibagi S1 ditambah 1 dibagi S-aksen 1 sama dengan 1 dibagi F1. 1 dibagi S-aksen 1 sama dengan 1 dibagi F1 dikurangi 1 dibagi S1. Substitusikan nilai S1 sama dengan 0,3 meter dan nilai F1 sama dengan 0,2 meter ke dalam persamaan. Dengan menyederhanakan persamaan diperoleh S-aksen 1 sama dengan 0,6 meter. Jadi, jarak bayangan yang terbentuk pada lensa pertama adalah 0,6 meter di belakang lensa pertama. Kedua, kita perlu menentukan jarak objek pada lensa kedua dengan menggunakan persamaan 5 sebagai berikut. D sama dengan S-aksen 1 ditambah S2. S2 sama dengan D dikurangi S-aksen 1 dengan menyubstitusikan nilai D sama dengan 1 meter dan S-aksen 1 sama dengan 0,6 meter ke dalam persamaan, diperoleh S2 sama dengan 0,4 meter. Jadi, jarak objek pada lensa kedua adalah 0,4 meter di depan lensa kedua. Perlu diketahui bahwa letak bayangan akhir dari susunan dua lensa adalah jarak bayangan yang terbentuk pada lensa kedua. Untuk menentukan jarak bayangan yang terbentuk pada lensa kedua, kita dapat menggunakan persamaan umum pada lensa sebagai berikut. 1 dibagi S2 ditambah 1 dibagi S-aksen 2 sama dengan 1 dibagi F2. 1 dibagi S-aksen 2 sama dengan 1 dibagi F2 dikurangi 1 dibagi S2. Substitusikan nilai S2 sama dengan 0,4 meter dan nilai F2 sama dengan 0,3 meter ke dalam persamaan. Dengan menyederhanakan persamaan, diperoleh S-aksen 2 sama dengan 0,12 meter. Jadi, letak bayangan akhir dari susunan kedua lensa tersebut adalah 0,12 meter di belakang lensa kedua. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Kedua, lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bagian bidang permukaan lengkung. Dua bidang lengkung yang membatasi lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu garis. Sedangkan lensa bola atau lensa sferis yang melengkung ke segala arah memusatkan sinar dari sumber yang jauh ke suatu titik. Ketiga, lensa sferis terdiri atas dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas sinar.
Adapun lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan berkas sinar. Keempat, beberapa persamaan yang berlaku untuk lensa adalah sebagai berikut. Persamaan umum lensa. Letak dan sifat bayangan pada lensa dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lensa dapat dinyatakan sebagai berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa dan perbesaran bayangan lensa adalah sebagai berikut. Persamaan pembuat lensa. Persamaan pembuat lensa menyatakan hubungan antara jarak fokus lensa, jari-jari kelengkungan bidang depan dan belakang lensa, indeks bias mutlak medium di sekitar lensa, serta indeks bias mutlak bahan lensa. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan pembuat lensa adalah sebagai berikut. Kuat lensa. Besaran yang menyatakan ukuran lensa disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kelima, susunan lensa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Susunan dua lensa dengan sumbu utama berimpitan, susunan lensa gabungan. Keenam, pada susunan dua lensa dengan sumbu utama yang berimpitan, bayangan yang dibentuk oleh lensa satu akan dijadikan sebagai objek oleh lensa dua. Dengan demikian, jarak antara kedua lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Selain itu, perbesaran bayangan oleh tiap-tiap lensa dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan pada perbesaran lensa 1 dan perbesaran lensa 2, perbesaran total bayangan oleh susunan dua lensa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketujuh, susunan dua lensa seragam atau lebih yang dipadukan dengan sumbu utama yang berimpitan dan jarak antar lensa dianggap sama dengan 0, disebut sebagai susunan lensa gabungan. Beberapa persamaan matematis yang berlaku pada susunan lensa gabungan adalah sebagai berikut. Jarak fokus lensa gabungan. Jarak fokus lensa gabungan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kuat lensa gabungan. Kuat lensa gabungan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.